Karen, silahkan diaktifkan kameranya, Nak. Jessie, Shalomita, Lingga, Kathleen, Velove, Alicia, Gifford, Giovanni, Tiffany, Brandon, silahkan diaktifkan kameranya, Nak. Brandon, Tiffany, Giovanni, dan Lingga, silahkan diaktifkan kameranya. Baik, dari Tiffany sudah konfirmasi bahwa kameranya tidak dapat diaktifkan hari ini. Baik, dari Brandon juga sudah, jadi ada 2 siswa yang sudah izin untuk menonaktifkan kamera terkait kendala kamera. Yang lainnya, silahkan diaktifkan kameranya. Alicia, silahkan diaktifkan kameranya, Nak. Alicia, Alicia bisa mendengar suara Miss yang jelas? Yes, Alicia sudah open kan? Alicia belum di sini. Alicia pakai 2 device, Bu. Oh, maaf ya, Nak. Miss lihat yang di bawah ini. Baik, kalau begitu ada Ishak, silahkan diaktifkan kameranya, Nak. Baik, sudah semua ya. Nah, hari ini ada 18 siswa yang hadir ya. Baik, hari ini ada 17 siswa yang hadir. Ini punya Om. Oh, ini ya. Ini Papa punya. Oke, apa token? Pakai apa enggak? Pakai main punya titip. Pinjam punya Papa. Iya, nanti Papa masih pakai. Untuk apa? Untuk token bank itu, Bu. Iya, tuh. Baik, jadi ada 17 siswa ya yang hadir hari ini dari 21 siswa. Jadi di sini ada beberapa nama baru yang baru Miss baca. Ada Eugenius Jayden Agastya. Jayden, apakah hadir untuk pertemuan hari ini? Miss, itu kayaknya bukan kelas kita deh. Ini sudah di sini ada, Nak. 8C ya. Iya, Miss. Nah, di sini ada namanya. Kemudian ada Widya Ayu Wardani. Itu Miss, dia lagi sakit. Baik, dari Widya sakit ya? Iya. Selanjutnya, jadi itu beberapa siswa yang baru ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum Miss masuk ke pertemuan, masuk ke materi selanjutnya, Miss akan menginfokan mengenai peraturan
pada pembelajaran fisika, di mana Miss di sini ada pengumpulan poin. Jadi ada peraturan pengumpulan poin. Di setiap pertemuan Miss akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi kalian bisa mengumpulkan poin dengan menjawab pertanyaan dari Miss. Kalian bisa menjawab dengan mengaktifkan audio atau juga menjawab melalui kolom komentar. Nah, pengumpulan poin untuk bab gerak lurus yang kita pelajari hari ini adalah 15-20 poin. Jadi jika kalian bisa mencapai 15-20 poin, kalian sudah mendapatkan nilai 85. Jadi kalian bisa memilih, boleh mengikuti ulangan harian, boleh tidak. Jika kalian memilih tidak, kalian sudah mendapatkan nilai 85. Tapi jika kalian ingin mendapatkan nilai lebih dari 85, silahkan mengikuti ulangan harian. Itu adalah hak khusus yang Miss berikan pada siswa yang mampu mengumpulkan 15-20 poin untuk bab gerak lurus. Nah, untuk peraturan yang kedua adalah mengenai pengumpulan tugas. Jadi biasanya Miss memberikan tugas ke kalian. Nah, untuk pengumpulan tugas itu Miss berikan batasan waktu 1 jam sebelum pelajaran fisika dimulai. Jadi 1 jam sebelum pelajaran dimulai, tugas yang Miss berikan minggu lalu itu sudah harus dikumpulkan. Nah, jika kalian ada kendala dalam mengumpulkannya, bisa konfirmasi ke Miss terlebih dahulu. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah jelas semua terkait dengan pengumpulan poin dan juga pengumpulan tugasnya? Sudah? Baik, jika sudah. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan mengenai pertemuan pada bab gerak lurus. Jadi hari ini pada awal pelajaran kita akan membahas mengenai bab gerak lurus. Nah, bab gerak lurus ini akan Miss bagi menjadi 4 pertemuan. 2 pertemuan kita fokus ke materi. Miss akan bahas mengenai materi-materi gerak lurus. Pertemuan ketiga, Miss akan mengadakan latihan soal. Jadi di pertemuan ketiga, kalian bisa menanyakan ke Miss mengenai materi-materi atau latihan soal yang masih kurang jelas. Jadi kita persiapan untuk ulangan harian itu di pertemuan ketiga. Baru ke pertemuan keempat, kita akan mengadakan ulangan harian. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan pertemuan pada bab gerak lurus? Sudah jelas semua? Baik, jika sudah, untuk KKM Fisika, itu 75 ya. Jadi sama seperti sebelumnya KKM 75. Nah, sampai di sini jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian buka LMS kalian. Di sana sudah disediakan modul fisika untuk semester 1. Jadi silahkan di-download modul fisika tersebut karena di sana sudah disediakan materi mengenai gerak lurus, gaya, dan pesawat sederhana, beserta dengan contoh soal dan latihan soal. Sudah semuanya bisa melihat modul yang Miss sediakan? Jadi silahkan di-download modulnya. Sudah semuanya bisa melihat modul yang Miss sediakan di Moodle? Bagaimana? Jika sudah, silahkan berikan reaksinya. Jonathan, Rafaela, silahkan diaktifkan kameranya. Elijah, Kathleen, Lingga. Miss, saya kalau keluar dari aplikasi Zoom langsung otomatis mati kameranya, Miss. Saya Baik. lagi buka LMS.
Baik, terima kasih sudah konfirmasi, Lija. Anak-anak yang lain bagaimana? Sudah semuanya bisa mendownload modul fisika yang disediakan di LMS? Modul fisika kelas 8 semester 1. Di sana sudah disediakan di sana. Bagaimana? Sudah semuanya? Jessie sudah bisa mendownload modul fisika yang Miss berikan? Baik, jika sudah, jadi silakan di-download modul fisika kelas 8 semester 1. Nah, untuk bagian gerak lurus, di sana juga sudah disediakan PowerPoint yang Miss tayangkan pada pertemuan pertama hari ini. Jadi kalian bisa mengakses PowerPoint yang disediakan di sana. Nah, kalau begitu kita langsung saja. Baik, di sini jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss akan langsung ke materi selanjutnya. Lingga, Isaac, silakan diaktifkan kameranya. Kathleen, silakan diaktifkan kameranya, nak. Baik. Velove, silakan diaktifkan kameranya. Stefani, diaktifkan kameranya. Miss, saya masih buka Moodle, Miss. Kalau misal keluar dari Zoom, ntar otomatis ketutup kameranya, Miss. Baik, terima kasih karena sudah konfirmasi, Stefani. Anak-anak yang lain, silahkan diaktifkan kameranya jika tidak ada kendala ya. Nah, langsung saja Miss akan menjelaskan mengenai materi gerak lurus. Kalian perhatikan, anak-anak sudah semuanya bisa melihat slide PowerPoint yang Miss tayangkan? Jika sudah, coba berikan reaksinya. Baik. Nah, jadi kita hari ini akan mulai membahas mengenai bab gerak lurus ya. Nah, untuk gerak lurus itu sendiri, seperti yang sudah menjelaskan, Miss akan bagi ke dalam 4 pertemuan. 3 pertemuan membahas materi, 1 pertemuan lagi untuk ulangan harian. Nah, sebelum masuk ke materi gerak lurus, ada peta konsep yang harus kalian ketahui. Jadi, kita akan mempelajari mengenai gerak. Nah, dalam gerak, kalian harus tahu konsep atau istilah penting dalam gerak. Ada beberapa istilah di sini. Ada posisi, gerak lurus, perpindahan, laju, kecepatan, percepatan. Itu adalah istilah yang berkaitan dengan gerak. Jadi, kalian akan mempelajari beberapa istilah ini. Selanjutnya, gerak berdasarkan lintasannya sebenarnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu gerak melingkar dan gerak lurus. Nah, di SMP, di jenjang SMP, kalian baru mempelajari mengenai gerak lurus. Nanti di jenjang SMA, kalian baru akan mempelajari mengenai gerak melingkar. Nah, untuk gerak lurus lagi, di sini dapat dibagi lagi menjadi dua jenisnya, yaitu gerak lurus beraturan, atau biasanya nanti kita singkat dengan GLB. Jadi, GLB adalah singkatan dari gerak lurus beraturan. Kemudian, ada juga gerak lurus berubah beraturan atau biasa kita singkat dengan GLBB. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 4 pertemuan terakhir. Selanjutnya, nah sebelum kita jauh memasuki bab gerak lurus, kalian harus tahu apa itu gerak. Jadi istilah gerak ini
mempunyai definisi yang berbeda, tergantung sudut pandang ilmu yang kita gunakan ya. Jadi, di sini kalian perhatikan istilah gerak. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang biologi, gerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi manusia, hewan, tumbuhan itu dapat dikatakan bergerak. Tumbuhan dapat kita amati gerakannya secara tidak langsung melalui gerakan mekarnya bunga, melalui pertumbuhan semakin tingginya batang, gerak pucuk menuju ke arah sinar matahari, itu gerak dari tumbuhan jika kita lihat dari sudut pandang biologi. Kemudian gerak pada manusia dan hewan, jika dipandang dari sudut ilmu biologi, itu dapat disebabkan oleh kerjasama antara otot dan juga tulang. Nah, itu definisi gerak jika kita gunakan sudut pandang ilmu biologi. Tapi dalam sudut pandang ilmu fisika, gerak itu mempunyai konsep yang berbeda. Walaupun sama-sama istilah gerak, tapi konsepnya berbeda. Nah, jadi apakah ada yang bisa memberitahu Miss, menjelaskan, membantu Miss menjelaskan apa itu gerak berdasarkan sudut pandang fisika? Jika ada, silahkan berikan reaksinya, kemudian aktifkan audionya. Bagaimana? Ada yang bisa membantu Miss menjelaskan apa itu gerak jika kita tinjau dari sudut pandang fisika? Ishak, silahkan diaktifkan kameranya, Nak. Ishak bisa mendengar suara Miss yang jelas, Nak? Bisa, Miss. Baik, silahkan diaktifkan ya. Selama pelajaran, silahkan diaktifkan kameranya. Sebentar ya, Miss. Baik. Anak-anak yang lain bagaimana? Apakah ada yang bisa membantu Miss menjelaskan mengenai apa itu gerak jika kita jelaskan dari sudut pandang fisika? Ada yang bisa? Miss tunjuk salah satu ya. Baik, Elijah silahkan, Nak. Gerak itu proses perpindahan tempat, Miss. Proses perpindahan tempat, bagus Elijah. Itu adalah definisi gerak berdasarkan sudut pandang fisika. Anak-anak yang lain bagaimana? Apakah ada yang bisa memberikan tanggapan yang berbeda atau menambahkan mungkin jawaban dari Elijah tadi? Bagaimana? Baik, dari Jonathan di sini. Gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Baik, jawaban dari Jonathan sudah bagus ya, sudah lengkap seperti jawaban dari Elijah tadi. Jadi, Miss ingatkan kembali. Jadi, jika kalian aktif menjawab pertanyaan dari Miss, kalian akan mendapatkan poin yang bisa memudahkan kalian untuk mendapatkan nilai nanti. Nah, jadi Miss cukupkan 2 jawaban dari teman kalian. Jadi Miss akan simpulkan. Jadi dari jawaban kedua teman kalian dapat kita ketahui bahwa gerak dalam fisika adalah perubahan posisi dari suatu benda terhadap suatu titik acuan. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai apa itu gerak, kalian perhatikan ilustrasi di slide yang Miss tayangkan. Kalian perhatikan di sini ada seorang pria, kita sebut saja namanya Tono. Tono mengendarai sebuah mobil. Posisi awal Tono adalah di titik A. Ini adalah posisi awal Tono. 5 detik kemudian, Tono sudah berada pada jarak 2 meter dari posisi A. Tono sudah melewati sebuah pohon di pinggir jalan setelah 5 detik.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah mobil dan pohon di pinggir jalan tadi dapat kita katakan bergerak atau salah satu saja yang bergerak? Jadi silahkan berikan tanggapan kalian mengenai pertanyaan dari Miss tadi. Baik, dari Elijah dan juga ada beberapa. Elijah dan Satwika. Kemudian ada Velove, ada Brandon. Jadi gantian ya, Nak. Jadi Elijah terlebih dahulu, silahkan, Nak. Yang bergerak itu salah satunya yaitu mobilnya, Miss. Mobil. Dari jawaban Elijah, mobil yang bergerak. Kemudian Satwika, silahkan, Nak. Sama kayak Elijah, hanya mobil yang bergerak, pohonnya tetap diam. Baik, jawabannya bagus ya. Kemudian ada Jessie. Jessie, silahkan, Nak. Mobilnya yang bergerak. Mobil bergerak. Baik, Velove, silahkan Velove. Yang bergerak mobilnya. Baik, dari beberapa siswa lagi. Baik, dari Brandon. Silakan Brandon. Hanya mobilnya yang bergerak. Hanya mobil. Jadi di sini sudah semua ya. Miss berikan kesempatan. Di sini ada jawaban Elijah, Satwika, Jessie, Velove, dan Brandon. Menyebutkan bahwa mobil saja yang bergerak. Sedangkan pohon tidak bergerak. Nah, anak-anak dari Jonathan. Jonathan juga sudah menyebutkan ya di kolom komentar. Hanya mobil. Dan juga Alicia. Nah, anak-anak yang lain? Anak-anak yang lain, tadi dari beberapa teman kalian menyebutkan bahwa mobil saja yang bergerak, tapi pohon tidak. Nah, kalian, apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa hanya mobil yang kita katakan bergerak? Kenapa pohon tidak bergerak? Pada kasus yang Miss jelaskan tadi. Miss berikan satu kesempatan satu siswa saja yang menjawab hari ini. Bagaimana? Dari Velove, karena mobil yang berpindah tempat. Baik, dari jawaban Velove sudah bagus ya. Jadi benar seperti yang disebutkan oleh Velove, bahwa mobil bergerak karena mobil berpindah tempat. Jadi dia berpindah, mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Sedangkan pohon tidak mengalami perubahan posisi. Jadi di sini kalian perhatikan ada istilah titik acuan di sini. Titik acuan. Titik acuan adalah titik yang kita gunakan untuk menjadi patokan suatu benda bergerak atau tidak. Jadi di sini titik acuannya adalah titik A. Mobil yang dikendarai Tono setelah 5 detik mengalami perubahan posisi terhadap titik A sejauh 2 meter. Jadi kita dapat katakan bahwa mobil bergerak. Sedangkan pohon di pinggir jalan itu tidak mengalami perubahan posisi sama sekali setelah 5 detik. Jadi kita dapat katakan bahwa pohon ini tidak bergerak. Jadi itu definisi atau konsep gerak dalam fisika ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan, jadi berdasarkan penjelasan dari kalian tadi, jadi syarat suatu benda dapat dikatakan bergerak dalam fisika adalah jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuannya, contoh mobil tadi. Kemudian yang kedua, benda dapat dikatakan diam atau posisinya tidak berubah jika tidak mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan, contohnya adalah pohon tadi. Nah, sampai di sini apakah ada yang masih kurang jelas terkait dengan definisi atau konsep dari gerak? Sudah jelas semua? Baik, jika sudah akan Miss lanjutkan ya. Jadi, selanjutnya adalah gerak semu dan gerak relatif. Jadi ini berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7 sebelumnya. Jadi di sini gerak itu dapat kita hubungkan ke dalam dua sifat, yaitu gerak bersifat relatif dan gerak ada yang gerak semu. Gerak relatif, kalian perhatikan di sini, gerak kita katakan bersifat relatif, berarti keadaan gerak atau diamnya suatu benda itu tergantung pada titik acuan yang kita gunakan. Contohnya, kalian perhatikan di sini di slide ada gambar seorang atlet
yang beratraksi di atas sepedanya. Kalian perhatikan di sini, atlet yang ada di gambar sini dapat kita katakan diam atau bergerak. Tergantung titik acuan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan sepeda ini sebagai titik acuannya, maka atlet ini tidak mengalami perubahan posisi terhadap sepeda ini. Maka dapat kita katakan bahwa atlet ini tidak bergerak terhadap sepeda. Tapi jika kita gunakan pohon atau tanah di sekitarnya sebagai titik acuan dari atlet ini, maka atlet ini kita dapat katakan bergerak karena dia mengalami perubahan posisi. Jadi itu tadi konsep dari gerak relatif. Jadi bisa kita katakan suatu benda bergerak atau diam tergantung titik acuan yang kita gunakan. Kemudian ada gerak semu. Gerak semu adalah keadaan sebuah benda yang sebenarnya diam, tetapi tampak seolah-olah bergerak. Jadi contohnya adalah gerak semu harian matahari. Ini adalah materi kalian di kelas 7 ya, terkait dengan tata surya. Jadi dulu sudah menjelaskan mengenai gerak semu harian matahari, di mana kita yang berada di bumi melihat seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya bumilah yang berputar pada porosnya. Jadi sana matahari sebenarnya diam, tapi tampak seolah-olah bergerak. Makanya disebut gerak semu. Nah, selain itu apakah ada yang bisa membantu Miss memberikan satu contoh mengenai gerak semu yang terjadi di sekitar kita? Silahkan berikan tanggapannya jika ada yang bisa memberikan contoh. Salah satu contoh gerak semu yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kalian sering jalan-jalan, pasti kalian pernah melihat fenomena gerak semu. Benda tersebut diam, tapi kita melihatnya seolah-olah bergerak. Apakah ada yang bisa memberi satu saja contoh terkait gerak semu? Awan, bulan, ada lagi? Awan itu bergerak. Baik, dari Elijah. Elijah, silahkan. Pohon, Miss. Pohon. Bisa disebutkan kenapa pohon dikatakan bergerak semu, Elijah? Kita saat kita naik mobil, pohon itu seolah-olah terlihat bergerak, padahal pohon itu diam, Miss. Baik, jawaban Elijah sudah bagus sekali ya, Elijah ya. Jadi di sini juga ada beberapa teman kalian, Karen, Alicia, dan Velove juga sudah menjelaskan, menyebutkan contohnya. Nah, jadi jawaban dari Elijah yang paling lengkap ya. Jadi contohnya adalah pohon. Jadi kalau kalian memperhatikan ketika kalian naik mobil atau menaiki motor, kalian akan melihat pohon-pohon di pinggir jalan seolah-olah mendekati kalian. Padahal nyatanya pohon tersebut diam, kalian yang mendekati pohon tersebut. Nah, sampai di sini apakah sudah paham tentang konsep gerak semu, anak-anak? Sudah paham semuanya? Baik, jika sudah paham akan Miss lanjutkan ya. Jadi itu tadi konsep gerak relatif dan gerak semu. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu besaran-besaran terkait gerak lurus. Jadi ada beberapa besaran yang harus kalian pelajari nanti di gerak lurus. Ada posisi, jarak, perpindahan, kemudian ada kelajuan, kecepatan, dan juga ada percepatan nantinya. Jadi itu tadi besaran-besaran terkait gerak lurus. Masing-masing besaran itu mempunyai definisi dan rumus yang berbeda. Jadi Miss akan mulai dengan posisi. Posisi atau biasa kita sebut dengan kedudukan. Itu didefinisikan sebagai letak suatu benda terhadap suatu acuan. Jadi ada dua kata kunci sini. Letak benda terhadap suatu acuan itu adalah posisi. Nah, kemudian benda yang mengalami perubahan posisi itu akan menempuh jarak tempuh dan perpindahan tertentu. Nah, di sini kalian akan mempelajari ada yang disebut dengan jarak dan perpindahan. Dalam fisika, kalian harus berhati-hati menggunakan istilah jarak dan perpindahan. Nah, menurut kalian, apakah jarak dan perpindahan ini mempunyai konsep yang sama atau berbeda? Ada yang bisa
memberikan tanggapannya. Menurut kalian apakah jarak dan perpindahan ini sama atau berbeda konsepnya? Salah satu siswa saja, Miss, perlukan tanggapannya. Baik, dari Brandon. Brandon silahkan, Nak. Berbeda, Miss. Berbeda. Dari Brandon mungkin bisa menjelaskan kenapa Brandon sebutkan berbeda, Nak? Brandon, bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Dari Alicia juga menyebutkan berbeda ya. Di sini ada jawaban dari Alicia, ada jawaban dari Velove. Alicia menyebutkan kedua konsep tadi berbeda karena jarak selah itu menyatakan selah dari objek 1 sama objek 2, tapi geraknya adalah proses perpindahan. Kemudian dari Velove, jarak termasuk besaran skalar berarti mempunyai nilai, sedangkan perpindahan perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Bagus ya jawaban dari Alicia dan Velove sudah bagus, tapi di sini Alicia ada beberapa konsep yang perlu diperbaiki lagi ya, Nak. Nah, jadi jawaban dari teman kalian sudah bagus, kalian perhatikan sekarang perbedaannya. Jadi sebenarnya dua istilah tadi berbeda. Jadi dalam fisika, kalian harus hati-hati menggunakan dua istilah ini. Karena kedua istilah ini berbeda. Di mana jarak menyatakan besaran skalar, sedangkan perpindahan menyatakan besaran vektor. Nah, sebelum lanjut ke perbedaan lainnya, di sini ada istilah besaran skalar dan vektor. Apakah kalian masih ingat apa itu besaran skalar dan besaran vektor? Ada yang masih ingat? Ini pelajaran kelas 7 semester 1 pada bab objek dan pengamatan IPA. Ada yang masih ingat mungkin apa perbedaan, apa itu besaran vektor, apa itu besaran skalar? Baik, dari Velove. Velove menyebutkan besaran skalar hanya memiliki nilai, sedangkan vektor mempunyai nilai dan arah. Jawaban dari Velove sudah tepat ya. Jadi kalian perhatikan, di sini ada besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang hanya mempunyai nilai. Jadi kalian perhatikan, ini adalah bedanya, besaran vektor dan skalar. Besaran skalar hanya mempunyai nilai saja. Nilai. Jadi kita hanya fokus di nilai. Nilai dari jarak. Sedangkan besaran vektor itu mempunyai nilai dan arah. Jadi bedanya begini. Jarak dalam fisika itu dilambangkan dengan S. Jadi apabila sebuah benda bergerak ke kanan sejauh 5 meter, maka kita sebut S-nya sama dengan 5 meter. Kemudian dia bergerak ke kiri sejauh 5 meter. Ke kanan, ke kiri, arahnya tidak diperhatikan. Jadi nilainya semuanya positif. Mau ke kanan, positif. Ke kiri, positif. Ke atas, positif. Ke bawah, positif juga. Itu adalah besaran skalar. Hanya memperhatikan nilai, tidak memperhatikan arah. Sedangkan besaran vektor itu mempunyai dua hal yang diperhatikan, yaitu nilai dan arah. Jadi di sini kalian perhatikan, fokusnya adalah di arah. Jadi jika suatu benda bergerak, jadi perpindahan biasanya dilambangkan delta X ya. Jika benda bergerak ke kanan biasanya kita beri tanda positif, ke kanan 5 meter. Kemudian dia bergerak ke kiri 2 meter. Ke kiri itu berlawanan dengan arah kanan, jadi kita beri tanda negatif 2 meter. Ke atas positif, ke bawah negatif. Itu bedanya besaran vektor dan besaran skalar. Nah, jadi karena jarak adalah besaran skalar, nilainya selalu positif. Sedangkan kalau perpindahan, karena dia besaran vektor, nilainya bisa positif, bisa negatif, tergantung arahnya. Kalau ke kanan dan ke atas, itu tandanya positif. Kalau dia ke kiri dan ke bawah, tandanya negatif. Kemudian dari definisi, jarak itu menyatakan panjang sebenarnya yang ditempuh oleh benda pada waktu tertentu. Sedangkan perpindahan itu menyatakan perubahan kedudukan benda pada waktu tertentu. Itu perbedaan jarak dan perpindahan.
Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan perbedaan jarak dan perpindahan? Bagaimana? Sudah jelas semua? Gifford, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Ishak, Rafaela, Brandon. Maaf, Brandon sudah izin tadi ya. Share screen yang Velove? Velove mau share screen yang mana, nak? Skalar dan vektor. Baik, untuk PowerPoint ini sudah Miss sediakan di Moodle ya, nak? Jadi tadi sudah sempat Miss hapus untuk jarak dan perpindahan. Jadi Miss akan ulang tuliskan ya. Besaran skalar hanya mempunyai nilai. Besaran vektor itu mempunyai nilai dan arah. Itu perbedaannya. Nilai dan arah. Velove sudah di foto, nak, untuk bagian besaran skala dan vektor? Sudah, Miss. Terima kasih. Baik, jika sudah, Miss lanjutkan ya. Jadi kita akan latihan soal terkait dengan jarak dan perpindahan. Tetapi Miss akan berikan salah satu contoh dulu. Cara pengerjaan soal jarak dan perpindahan. Silahkan diperhatikan karena nanti kita akan latihan soal lagi. Jadi kita akan membahas mengenai jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Nah, kalian perhatikan, di sini ada sebuah kasus, sebuah benda awalnya bergerak ke kanan. Ke kanan. Jadi sini kalian perhatikan, Miss akan berikan contohnya berupa titik ya. Sebuah benda awalnya berada di posisi A. Kemudian ia bergerak ke kanan, ke posisi B. Sejauh 5 meter. Kemudian setelah sampai di posisi B, benda tadi bergerak ke kiri lagi. Dia bergerak ke kiri sejauh 3 meter. Di posisi C sekarang. Nah, sekarang coba tentukan jarak tempuh dan perpindahan dari benda tersebut. Tempuh dan perpindahan benda tersebut. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan konsep jarak dan perpindahan sebagai besaran skala dan besaran vektor. Jadi pertama kita cari jarak tempuh dari benda. Jarak tempuh benda. Kalian perhatikan, ingat ya, jarak adalah besaran skalar, hanya mempunyai nilai, jadi tidak perlu memperhatikan arahnya. Karena besaran skalar nilainya selalu positif. Jarak tempuhnya adalah dari A ke B ditambah dari B ke C. Jadi jarak tempuh benda adalah 5 ditambah 3. Jadi jarak tempuhnya sejauh 8 meter. Ini adalah jarak tempuh benda. Sedangkan perpindahan yang dialami benda, kalian perhatikan. Perpindahan adalah besaran vektor, memperhatikan arah dan nilai. Jadi ingat, kalau ke kanan itu nilai positif, ke kiri negatif. Jadi di sini jarak tempuhnya dari A ke B, kemudian dari B ke C. Kalian perhatikan, dari A ke B ke kanan, nilainya positif 5 meter. Lalu, dari B ke C. B ke C itu kan ke arah kiri ya, jadi kita buat tanda negatif 3 meter.
Nah, kalian perhatikan, 5 meter ditambah minus 3 meter adalah 2 meter. Jadi kalian perhatikan di sini, jarak dan perpindahan mempunyai nilai yang berbeda. Karena konsep kedua besaran ini berbeda. Salah satunya besaran pokok, yang lainnya, salah satunya besaran skalar, yang satu besaran vektor. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan konsep jarak dan perpindahan? Jika ada, silahkan ditanyakan sebelum Miss masuk ke soal berikutnya terkait dengan jarak dan perpindahan. Tidak ada? Jika bagaimana, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Miss lanjutkan ya. Jadi, selanjutnya adalah soal. Contoh soal jarak dan perpindahan. Kalian perhatikan di soal. Sebuah mobil berangkat dari terminal A menuju ke sekolah, terminal C melewati sebuah pasar B. Diketahui bahwa perjalanan dari terminal menuju ke pasar adalah sejauh 12 km. Perjalanan dari pasar menuju ke sekolah adalah sejauh 5 km. Seperti yang digambarkan pada soal. Tentukan jarak dan perpindahan mobil tersebut dari titik awalnya. Titik awalnya adalah A, kemudian menuju ke C, melewati B, kemudian baru ke C. Sekarang kita cari jarak dan perpindahannya. Jarak tempuh mobil, kalian perhatikan. Ingat, jarak adalah besaran vektor. Besaran skalar, hanya memperhatikan nilai saja tanpa melihat arah. Jadi silahkan, jarak tempuhnya adalah 12 dari A ke B, ditambah B ke C. Jadi jarak tempuhnya 12 ditambah 5. Jadi jarak tempuhnya adalah 17 km. Nah, sedangkan perpindahan. Perpindahan adalah besaran vektor, memperhatikan nilai dan arah. Nah, di sini kalian perhatikan, perpindahan itu menyatakan perubahan posisi. Dari posisi A menuju ke posisi C. Kalian perhatikan, perubahan posisinya hanyalah dari A ke C. Ini perubahan posisinya, Nak. Jadi perpindahannya adalah langsung dari A ke C, tidak usah ke B lagi. Jadi untuk mencari perpindahannya kita gunakan rumus Pitagoras. Anak-anak sebelumnya sudah dijelaskan mengenai rumus Pitagoras? Sudah ada? Sudah dijelaskan ya di matematika? Sudah, jadi sudah paham ya untuk Pitagoras. Jadi langsung saja kita cari perpindahan dari sebuah mobil tadi. Dari A ke C langsung ya, ingat perpindahan langsung. Berarti rumus Pitagoras, cari jarak dari A ke C. Apakah ada yang bisa membantu Miss menyebutkan jawabannya? Ada yang bisa menyebutkan perpindahannya menggunakan rumus Pitagoras? Bagaimana, Nana? Apakah sudah ada yang menemukan perpindahan yang dialami mobil dari A ke C? Baik, di sini ada jawaban dari Kathleen, 13 km. Anak-anak yang lain bagaimana? Apakah ada yang mempunyai jawaban yang berbeda dengan Kathleen? Baik, jika tidak ada, jawaban Kathleen sudah benar ya. Jadi jawabannya adalah 13 km. Jadi kalian perhatikan, untuk mencari perpindahan, kalian cari jarak terdekat dari perubahan posisinya. Dari A ke C, ini adalah jarak terdekat yang bisa ditempuh A ke C, itu perpindahannya. Jadi kita gunakan rumus Pitagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalian perhatikan, AB adalah 12 km dikuadratkan ditambah B ke C 5 km dikuadratkan. 12 dikuadratkan nilainya 144, ditambah 5 kuadrat adalah 25. Jadi, di sini 169. AC kuadrat nilainya adalah 169. Jadi nilai A ke C adalah akar dari 169. Jadi 13 km. Ini adalah perpindahan yang dialami mobil dari A ke C.
Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan materi kita hari ini? Sudah jelas semua? Sudah? Baik, jika sudah jelas. Baik, Velove mau foto? Jawaban tadi, maaf sebentar ya. Nah, anak-anak silahkan difoto jika ingin memfoto cara pengerjaan untuk soal, contoh soal di slide. Sudah selesai difoto, Velove? Sudah, Miss. Baik, jika sudah. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, karena waktunya sudah, jadi masih ada waktu 13 menit lagi ya. Jadi kalau begitu Miss lanjutkan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kalian nanti bisa melihat pembahasannya di slide PPT yang Miss sediakan di LMS. Selanjutnya adalah besaran mengenai kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan dan kecepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menyamakan istilah kelajuan dan kecepatan. Sebenarnya dua istilah ini berbeda dalam fisika ya, jadi kalian harus berhati-hati menggunakan istilah kelajuan dan kecepatan dalam fisika. Di mana kelajuan dalam fisika itu menyatakan besaran skalar, jadi dia hanya mempunyai nilai, sama seperti jarak tadi. Sedangkan kecepatan itu termasuk besaran vektor. Jadi dia punya nilai dan punya arah. Itu bedanya. Perbedaan yang kedua, kelajuan itu menyatakan jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu ya. Ini perbedaan kedua. Jadi jarak tempuh. Kemudian untuk kecepatan itu menyatakan perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu. Jadi nanti kalau di soal ditanyakan kelajuan. Jadi kalian gunakan jaraknya, jangan gunakan perpindahannya. Tapi, jika di soal ditanyakan berapa kecepatan benda tersebut, kalian gunakan perpindahan yang dialami benda, dibagi dengan waktunya. Nanti rumusnya akan Miss berikan. Nah, selanjutnya, karena kelajuan besaran skalar dan hanya memperhatikan nilai, maka nilainya selalu positif. Sedangkan kecepatan, karena dia besaran vektor, maka mempunyai nilai positif dan negatif. Selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Jadi di sini ada dua jenis kelajuan dan kecepatan. Ada kelajuan dan kecepatan rata-rata, ada yang sesaat. Untuk kelajuan rata-rata itu menyatakan jarak total yang ditempuh benda. Rumusnya ini ya, ini rumus kelajuan rata-rata. Kalian perhatikan, tadi definisi kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jadi dalam rumus kalian masukkan jarak tempuh, S, jarak tempuh, dengan satuan meter, kemudian waktu tempuh dengan satuan sekon. Ini adalah rumus untuk mencari kelajuan rata-rata. Sedangkan untuk mencari kecepatan rata-rata, kalian gunakan rumus yang ini. Gunakan rumus perpindahan dibagi selang waktu. Delta X, ini bacanya delta X itu menyatakan perpindahan dengan satuan meter, delta T menyatakan selang waktu dengan satuan sekon. Jadi nanti jika ditanyakan kelajuan, gunakan rumus yang ini. Gunakan jarak tempuh, jangan gunakan perpindahan. Kemudian jika ditanyakan kecepatan rata-rata, gunakan rumus yang ini. Gunakan perpindahan dibagi waktu. Nah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Di sini sebuah mobil bergerak menempuh jarak 180 meter. Selama 25 sekon, tentukan kelajuan rata-rata mobil tersebut. Jadi ingat, dalam mengerjakan soal fisika ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Pertama, analisis apa yang diketahui dalam soal. Di sini dalam soal diketahui jarak 180 meter. Jarak dalam fisika dilambangkan dengan S, 180 meter. Kemudian selama 25 sekon, ini menyatakan waktu. Waktu dalam fisika dilambangkan dengan T. T sama dengan 25 sekon. Lalu kalian analisis lagi, apa yang ditanya dalam soal? Yang ditanya dalam soal adalah berapa kelajuan rata-rata mobil tersebut. Baru kalian buat jawab, gunakan rumus yang
semestinya kalian gunakan. Di sini karena ditanyakan kelajuan, kalian gunakan rumus kelajuan rata-rata tadi. Jarak dibagi waktu. Jaraknya 180, waktunya 25. Jadi kelajuan rata-rata mobil adalah 7,2 meter per sekon. Jadi itu tadi kelajuan dan kecepatan rata-rata. Nah, jika ada kelajuan dan kecepatan rata-rata, ada juga kelajuan dan kecepatan sesaat. Kelajuan dan kecepatan rata-rata itu menyatakan kecepatan total dari suatu benda. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan sesaat menyatakan besaran kelajuan pada waktu tertentu dan kecepatan pada waktu sesaat. Jadi, di sini kelajuan sesaat suatu kendaraan itu dapat diukur dengan speedometer. Jadi, speedometer di mobil, di motor yang ada itu sebenarnya mengukur kelajuan sesaat dari kendaraan tersebut, bukan mengukur kecepatan sesaat. Kecepatan dapat kita ukur dengan alat ukur velocitometer. Ini adalah alat ukur kecepatan. Sedangkan untuk kelajuan kita ukur dengan speedometer. Itu bedanya kelajuan dan kecepatan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan kelajuan dan kecepatan? Jika ada, silahkan ditanyakan sebelum Miss masuk ke materi selanjutnya. Sudah jelas semua? Baik, jika sudah, Miss lanjut ya. Kita masuk ke percepatan. Jadi di sini kalian perhatikan, percepatan. Percepatan dilambangkan dengan A dalam fisika. Nah, percepatan itu menyatakan perubahan kecepatan pada benda tiap satuan waktu. Nah, percepatan ini termasuk besaran vektor, jadi dapat bernilai positif, dapat bernilai negatif. Nah, nanti kalau di soal kalian menemukan nilai percepatan positif, artinya benda bergerak dipercepat. Tapi, jika kalian menemukan hasil di soal, percepatan yang kalian temukan nilainya negatif. Itu tidak salah ya. Itu menandakan percepatan dari suatu benda tersebut bergerak diperlambat. Jadi benda bergerak dipercepat jika percepatannya bernilai positif. Benda bergerak diperlambat jika percepatannya bernilai negatif. Nah, untuk mencari percepatan dari suatu benda, kalian perhatikan, ini rumus yang kita gunakan. A menyatakan percepatan, delta V menyatakan perubahan kecepatan. Jadi perubahan kecepatannya dibagi selang waktunya. Percepatan mempunyai satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan perubahan kecepatan mempunyai satuan meter per sekon. Selang waktu satuannya adalah sekon. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan materi percepatan kita hari ini? Sudah jelas semua? Baik, jika sudah jelas, silahkan buka modul kalian. Sudah semuanya dibuka modulnya? Sudah semua? Nah, coba kalian di sana lihat di bawah materi kelajuan dan percepatan. Ada beberapa soal di sana. Sudah dilihat? Latihan soal yang ada di modul yang disediakan? Sudah semuanya bisa mengakses modul yang Miss berikan? Jika ada yang belum,
Silakan konfirmasi ke Miss terlebih dahulu. Jadi silahkan dibuka modulnya. Di sana di halaman 7, halaman 8. Sudah dilihat halaman 8, Nak? Maaf sebelumnya Miss tidak bisa share screen untuk modulnya. Karena di sini ada masalah kendala internetnya. Sudah semuanya melihat halaman 8? Nah, di halaman 8 ada poin A dan poin B, nomor 2. Sudah semuanya melihat poin A dan B? Nah, silahkan dikerjakan untuk poin A dan poin B. Itu akan Miss jadikan PR ya. Dikerjakan untuk poin A dan poin B, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Ingat pengerjaannya disertakan dengan diketahui, ditanya, rumus, dan satuan yang tepat. Bisa, anak-anak? Bisa? Baik, jika bisa, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ingat, batas waktu pengumpulan tugas 1 jam sebelum jam pelajaran fisika dimulai. Nah, sampai di sini sebelum tutup pertemuan kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Bisa kalian baca di modul di sana. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Miss juga akan adakan latihan soal juga ya. Nanti kalian bisa mencari nilai serta mengumpulkan poin dengan menjawab pertanyaan yang Miss berikan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss tutup pertemuan kita hari ini. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sudah? Sudah semua open kamera? Yuk, silakan open kameranya semuanya. Yuk, kalau tidak open kamera selain orang yang mesti saya izin. Oke. Oke, berarti ada berapa orang ini yang izin? Tidak boleh. Tiffany, Giovanni, Alicia, dan Jeremy. Berarti Philip aman ya. Philip silakan open kameranya. Alicia.
Oke. Oke, Ishak silakan open kamera. Oke. Baik. Oke, Miss langsung saja. Sebentar. Oke, sudah PPT Miss bisa muncul di layar kalian? Oke, selamat datang lagi anak-anak semuanya di pembelajaran bahasa Indonesia. Miss mau tanya dulu. Siapa di sini yang suka belajar bahasa Indonesia? Kalau suka kasih reaction hati. Bukan raise hand. Oke, ada Eliza. Lalu siapa lagi? Ini tidak ada. Hanya satu saja yang mencintai bahasa Indonesia. Ada Satwika. Oke. 2 orang. Yang selebihnya? Apa? Yang selebihnya? Oke, Miss tanya satu persatu dah. Kathleen, kamu suka pembelajaran apa? Saya suka matematika. Mengapa kamu tidak menyukai pembelajaran bahasa Indonesia? Bacaannya banyak. Oke, bacaannya yang banyak. Lalu saya mau tanya lagi. Alicia. Ya, Miss. Apa mata pelajaran apa yang kamu sukai? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa tidak menyukai bahasa Indonesia? Enggak tahu. Alasannya apa? Kalau bicara tentang teks menurut Miss nggak nyambung. Karena bahasa Inggris juga teksnya pasti banyak. Karena Alicia ngomong Indo agak bingung. Ada kata-kata yang agak susah untuk dimengerti. Oke, berarti bahasa di rumah bahasa apa, Alicia? Yang digunakan? Kadang-kadang mama papa juga ngerti bahasa Inggris, jadi Alicia ngomong kalau nggak tahu katanya di bahasa Indonesia, Alicia mau pakai bahasa Inggris. Oke. Lalu Miss ini lagi. Oh, saya tanya dulu nih. Ada Lingga. Kamu masuk kelas ini ya Lingga ya? Dengan teman-teman yang baru. Oke. Lingga, mata pelajaran apa yang kamu sukai? Kalau sekarang belum ada, Miss. Belum ada? Ada. Berarti semuanya mempunyai bobot yang sama dengan mata pelajaran yang lain. Ya, Lingga. Keluarkan Lingga. Ya, Miss. Soalnya kan online kan, Miss. Karena belum online. Gitu. Jadi semuanya sama rata gitu ya? Iya, Miss. Tidak ada yang diunggulkan. Oke. Bahasa Indonesia juga belum memiliki tempat di hatimu? Kalau suka, Miss. Kalau untuk masalah teks nggak terlalu, Miss. Kalau sekarang. Oke. Padahal kita akan belajar banyak ini perihal teks untuk semester semester ganjil seperti ini, banyak teks-teks nanti yang akan kita pelajari. Oke. Saya tanya dari laki-laki dulu. Sepertinya akan banyak ini laki-laki yang suka pembelajaran. Oke, Jonathan. Ini rajin sekali Jonathan open kamera nih. Jo, bagaimana sehat? Jo, kamu suka mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Kenapa? Kalau Miss tanya bahasa Indonesia, kamu mau tempatkan dia nomor berapa? Kalau dia kasih pilihan 1 sampai 10. Bahasa Indonesia di nomor berapa? Jo. 7. Nomor 7. Jauh sekali ya Jo ya. Mengapa kamu tidak menyukai mengapa kamu membuat bahasa Indonesia nomor 7?
banyak bacaannya. Oh, yang dihindari bacaannya ya. Selebihnya berarti kalau tidak bicara tentang bacaan, kayak contohnya kita belajar tentang pantun, belajar puisi, bisa ya Jo ya? Atau sama rata? Sama juga atau gimana? Sama. Sama. Aduh sama ya. Berarti nomor 10-nya itu mata pelajaran apa Jo? Fisika. Oke. Oke, terima kasih Jo. Lalu Miss mau tanya Jeremy dulu. Jeremy, bisa dengar Miss? Oke, Jeremy. Kamu suka mata pelajaran apa? IPS. IPS. Ah. Iya. Oke, jadi IPS sebenarnya dengan bahasa Indonesia itu kalau bicara tentang teks harusnya lebih rumit IPS. Nah, pertanyaan saya sama Jeremy, kenapa kamu tidak menempatkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran yang kamu sukai? Mana dia? Jeremy, bisa dengar Miss? Ya, kenapa? Mengapa tidak bahasa Indonesia? Padahal kalau berbicara kan tadi anak-anak yang lain juga menyampaikan bahwa mereka tidak suka bahasa Indonesia karena teksnya. Nah, kalau Jeremy ini kalau dibandingkan teks antara bahasa Indonesia dengan IPS harusnya lebih parah IPS karena IPS belajar tentang sejarah, ilmu-ilmu geografi. Ya, Jeremy. Gimana, JR? Halo, Jeremy. Bisa dengar, Miss? Bisa. Ya, kenapa, Jer? Kata baku sama tidak baku ini, saya bingung. Apa? Kurang jelas, Jer. Suaranya ngebas. Kata baku sama tidak baku. Kesulitannya? Iya, Miss. Oh, berarti menurutmu lebih sulit belajar bahasa Indonesia dibandingkan IPS yang menghafal ya? Berarti kamu suka menghafal ya? Iya. Oke. Lalu siapa lagi? Oh, ada ketua kelas dulu. Ini ada Eliza. Kamu terdampar sendiri di sini? Kamu bawa golok ini enggak? Teman-teman dari kelasmu sebelumnya? Itu Gifford, Mita, Leka, sama Yovani. Oh, berapa geng kalian? Oke, digabung ya di sini ya. Digabung ya. Oke, Eliza. Oh, bahasa Indonesia ini deh. Coba kita tanya dulu mengapa dia menyukai bahasa Indonesia. Mengapa kamu menyukai bahasa Indonesia, Eliza? Sebenarnya semua pelajaran suka, Miss. Oh, semua pelajaran suka. Kamu coba motivasi teman-temanmu bagaimana cara kamu biar suka bahasa Indonesia aja. Yang lainnya Miss nggak promosikan. Lebih promosikan bahasa Indonesia dulu. Gimana? Coba teman-teman gimana gitu. Atau kamu kasih dukungan lah biar teman-temanmu yang lain memiliki keinginan untuk belajar bahasa Indonesia yang lebih lagi gitu. Rajin-rajin membaca. Rajin-rajin membaca. Oke, Eliza, karena teman-temanmu di kelas ini, udah kenal semua teman-temanmu yang di kelas ini? Kurang lebih ya, sudah ya. Kenal Jonathan nggak? Kenal. Oke. Coba ini Eliza, gimana sih kamu cara ini? Karena tadi teman-temanmu kurang lebih mereka tidak suka bahasa Indonesia karena teks. Kamu sendiri mensiasati supaya kamu bisa membaca, melihat teks itu nggak langsung pusing gitu. Gimana caramu?
Nggak ada caranya. Gak ada caranya ya? Iya. Ya belajar aja gitu. Oke, Yang Miss mau. dijalanin. Iya, anak-anak sekalian, Miss pernah di situasi seperti kalian, pernah SMP, pernah SMA, pernah kayak mengalami, tahu bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak susah. Yang membuat susah itu keinginan kita untuk membaca, benar atau tidak? Karena apa? Saat kita lihat soal bahasa Indonesia kita langsung diperhadapkan dengan teks. Padahal kalau kita pikir-pikirkan, coba kalau ada soal, lalu kamu lihat dulu pertanyaannya, lalu kamu cari jawabannya, akan lebih mudah sebenarnya. Tapi langsung diperhadapkan dengan soal dan itu teks lebih banyak, maka kita langsung hal pertama yang kita apakan? Kita pikirkan malas. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Nah, gimana nih pada mereng-mereng semua? Iya apa enggak? Benar atau tidak anak-anak? Oke, Miss bagi tips sedikit saja untuk anak-anak semua bagaimana kamu supaya tidak langsung pusing atau langsung malas ketika melihat baca-bacaan yang teks seperti itulah ya, bukan apa teks yang banyak seperti itu. Miss sebenarnya bisa dikatakan bukan pecinta membaca, tapi Miss satu hal yang Miss pikirkan seperti ini, anak-anak orang yang sering membaca, Miss pastikan adalah orang-orang yang cerdas. Karena apa? Dengan membaca kita dapat informasi yang banyak, ilmu yang banyak. Makanya kalau di antara kalian ini ada di sini contohnya, Miss saya sudah baca buku tiap hari, contohnya 2 lembar, 3 lembar gitu. Tapi saya kok nggak ada pengetahuan ya Miss gitu. Itu bohong. Kalau kamu sering membaca, kamu pasti mempunyai pengetahuan yang lebih dibandingkan orang-orang yang nggak membaca. Walaupun bacaan tersebut bacaan sederhana. Contohnya, anak-anak untuk kita bisa membaca nggak harus langsung buku-buku ilmuwan, buku-buku pembelajaran, nggak harus langsung ke hal tersebut. Mulai dari hal-hal yang sederhana, yang di sana bacaan itu menghibur. Oke ya, menghibur kamu gitu. Yang sekarang ada beberapa karya ilmiah, karya sastra yang bisa kamu nikmati. Itu bersifat menghibur. Contoh, ada komik, ada cerpen, ada dongeng, ada legenda-legenda. Itu cukup menarik untuk dipelajari, untuk dibaca. Oke ya, jadi mulai dari sana membacanya. Jangan langsung baca penelitian, artikel, pengetahuan, jangan dulu. Miss arahkan kalian baca hal-hal yang sederhana dulu. Miss saja untuk menambah kosakatanya Miss baca cerpen dan novel. Itu setiap hari Miss baca untuk menambah pengetahuan Miss di kosakata. Karena orang yang membaca akan bertambah kosakatanya tiap hari. Kamu akan paham mana bahasa yang baku, bahasa yang tidak baku. Jadi ini juga kalau kalian baca informasi, Indonesia termasuk negara yang tingkat pembacanya sangat sedikit. Makanya sekarang ada program yang diselenggarakan pemerintah? Gerakan apa? Literasi sekolah, Miss. Iya, gerakan literasi sekolah. Nah, sebenci apapun kamu, contohnya ya, tadi Miss lihat cuma 2 orang saja yang menyukai bahasa Indonesia. Dan saat Miss mengukur 1 sampai 10, tingkat bahasa Indonesia itu ada di nilai yang bisa dikatakan rendah gitu. Berarti di sana bisa kita pastikan bahasa Indonesia itu belum memiliki tempat tersendiri untuk anak-anak kelas 8C. Jadi kita sama-sama nggak bisa, anak-anak nggak bisa keluar dari yang namanya teks.
Miss nanti contohnya, Miss bisa nggak kita belajar bahasa Indonesia nggak pakai teks? Oh tidak bisa. Itu hal yang mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Walaupun kata Tuhan tiada yang mustahil, tapi kali ini tidak bisa. Karena kebanyakan memang bahasa Indonesia bicara tentang teks. Apalagi tahun ini kita, semester ini kita banyak diperhadapkan dengan teks. Untuk materi pertama aja langsung teks berita. Berarti kamu tidak bisa menghindar dari yang namanya teks. Oke, jadi kita tidak bisa menghindar, tapi kita bisa mencari bagaimana ya solusinya supaya saat menghadapi situasi seperti itu kamu bukan menjadi anak yang malas, anak yang nggak mau belajar, tetapi tetap mau belajar, tetap berusaha gitu. Mungkin tadi bedanya gini, kalau orang-orang yang mencintai sesuatu kan dia pasti akan belajar terus untuk memahami gitu kan. Tapi kalau anak-anak yang nggak menyukai mungkin akan sedikit kesulitan gitu. Tapi ya tetap nggak bisa kamu hindari, bahasa Indonesia itu sampai kamu kuliah pun ada. Selagi kamu ada di Indonesia ya. Kalau di luar negeri kayaknya udah beda, pasti pakai bahasa Inggris. Nah, kalaupun contohnya kamu mau ambil kuliah di luar negeri, ya kamu dari tingkat SD, SMP, SMA-nya harus memiliki nilai yang bagus. Kalau enggak, yang enggak lulus gitu. Itu jadi Miss sampaikan selamat datang, selamat bergabung di pembelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Miss Tior. Oke, kalau perkenalan Miss kira sudah saling kenal ya. Nanti seiring dengan proses mungkin lebih ke anak-anak sekalian. Kalian kan satu kelas ya, walaupun online seperti ini harus terjalin komunikasi di antara kalian. Harus saling mengenal, harus peduli, jangan egois. Oke? Mungkin nanti ada beberapa tugas pengumuman saling mengingatkan. Contohnya temannya tidak gabung dengan tidak gabung ke Zoom, silahkan gabung dan lain sebagainya. Oke ya, tadi Miss udah lihat di sini memang kebanyakan anak-anak yang digabung dari kelas A, B, dan C. Oke, silakan semuanya open kameranya, sudah mulai ini ya. Kameranya sudah mulai ditutup ya. Miss tetap periksa di sini. Baik. Kalau kalian sudah mengenal Miss dari semester dari kelas 7, pasti kalian akan paham kalau Miss selalu mengadakan kesepakatan dengan anak-anak yang Miss ajari. Oke? Nah, Miss mau seperti ini. Nah, ini kesepakatan untuk kita bersama, untuk anak-anak semua supaya kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Jadi pembelajaran ini kita buat, kesepakatan ini kita buat untuk kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Jadi Miss tidak mau buat peraturan yang Miss sendiri yang buat. Oke? Tapi kesepakatan ini kita buat bersama. Nah, saat nanti dilanggar, nah Miss akan minta pertanggungjawaban dari anak-anak semua. Oke? Sama-sama kita bahas dulu. Kesepakatan, silakan diusulkan tentang apa? Yang pertama, tentang kehadiran. Oke, tentang kehadiran. Menurut kalian, berapa menit terakhir? Contohnya setidaknya sudah join di Zoom paling lambat berapa menit? Ya, usul semuanya. Berapa menit? 5 menit, Miss. 5 menit. Setuju yang lainnya? Setuju? Janganlah 10 menit. Siapa tadi ini? Coba Miss lihat tadi. Siapa itu? 10 menit lama sekali, Nak. 5 menit ya. Oke. Paling lambat 5 menit
setelah pembelajaran. Berarti kita biasanya contohnya kita masuk jam 8, paling lambat anak sudah harus join jam 8 lewat, contoh kalau jam 8. Karena sekarang kita jam 10.30 ya. Kita masuk ya. Berarti jam 10.35. Sudah harus join. Kalau tidak, Miss tidak akan masukkan. Oke? Paham? Paham anak-anak? Paham. Oke. Paham. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai itu hadir di Zoom. Lalu presensi. Lebih dari contohnya masuknya kita, kalau ini 75% dari masukan. Oke, kalau contohnya harus hadir anak-anak itu selama pembelajaran bahasa Indonesia wajib Miss kasih dispensasi 3 kali nggak hadir. Ini sudah termasuk sakit dan hal penting. Jadi kalau contohnya kita dalam 1 semester masuk 10 kali atau 20 lah ya, 20 kali, 3 kali dari situ kamu tidak, contohnya udah 3 kali, itu terhitung sakit dan hal penting lainnya. Oke, maaf karena kita 2 kali seminggu. 2 kali seminggu masuknya. Jadi oke, 4 kali ya. Oke ya. 4 kali tidak hadir dalam 1 semester. Paham ya? Dalam 1 semester 4 kali kamu tidak hadir, maka kamu akan pengurangan poin. Pengurangan. Poin yang Miss masuk di sini adalah nilai sebesar 1 poin. Oke? Sudah? Lalu Miss sangat mengapresiasi anak-anak yang rajin. Miss akan memberikan poin sebesar 1 untuk anak-anak yang rajin bertanya dan menjawab. Atau dalam arti di sini aktif. Oke? Oke. Pengumpulan tugas. Harus tepat waktu. Oke ya? Paham ya? Sepakat ya ini ya? Harus tepat waktu. 1 hari kamu tidak ngumpul, telat 1 hari kurang 1 poin. Enak ya permainan nilai ya. 1 hari telat 1 poin. Kalau 5 hari telat 5 poin. Oke ya. Enak sekali belajar bahasa Indonesia ini ya. Kamu nggak belajar, kamu rajin saja sudah. Oke, 1 poin. Nama file, oh ini khusus sekali. Miss minta supaya diperhatikan. File tugas, walaupun yang dikirim lewat LMS atau lewat apapun, wajib dengan format berikut. Namanya, nama lengkap, dan kelas. Oke? Sama dengan ini berguna juga untuk nama akun Zoom. Oke? Paham? Paham anak-anak? Paham, Miss. Oke, selanjutnya. Paham, Miss.
Ada lagi yang ingin kalian tambah? Apa lagi? Ada lagi? Oke, ini Miss tambahkan. Tugas bagi peserta didik yang tidak, Miss singkat ya, tidak mengumpulkan tugas lebih dari 2 kali, maka akan dipanggil ke sekolah untuk, singkat ya, untuk mengerjakannya di sekolah. Oke, jadi contohnya nanti ada tugas apa segala macamnya. Kalau kamu tidak langsung kumpul, bukan terlambat, ini tidak dikumpul, maka Miss akan panggil kamu ke sekolah. Oke? Akan Miss panggil ke sekolah supaya kamu kerjakan di sekolah. Nah, dengan situasi seperti ini kita berharap sih corona secepatnya berlalu. Tapi daripada kamu harus dipanggil, lebih baik kamu kerjakan. Oke? Lalu selanjutnya, ini yang Miss temukan, sering Miss temukan waktu pembelajaran di kelas kalian. Ini hanya Miss mungkin tidak bisa pastikan, tapi bagaimanapun cara kamu menyontek, kamu akan ketara dari segi bahasa dan lain sebagainya. Yang menyontek dikurangi poinnya, nilainya -2. Oke ya. Ada aja persamaan, Miss nggak mau tahu kamu ambil sumber dari siapa, contohnya L-ijah bagi apa, L-ijahnya pun kena. Oke ya. Jadi yang menyontek kena, yang dicontek pun kena. Oke? -2 itu untuk per nomor. Oke ya. Kalau sempat 10 kamu minus kamu. 10 soal -20, Miss ambil dari nilai yang lain. Oke? Itu. Lalu seperti yang sudah biasanya Miss sampaikan kepada anak-anak semua, kalau dari semester kelas 7 kalian sudah bersama dengan Miss, kalian juga pasti akan tahu bahwa UH, ujian harian, akan dilakukan secara tidak terjadwal. Artinya di sana anak-anak, Miss tidak akan pernah sampaikan kepada anak-anak besok kita remedial ya, UH ya. Tidak. Miss tidak akan pernah sampaikan itu. Tanda-tandanya dari mana, Miss? Itu ketika materi selesai. Jadi kalau contohnya kita belajar tentang teks berita, nah pada akhir nanti kita akan selesai pada topik berita tersebut, maka setelah sudah selesai apa itu pengertian dan selain sebagainya, dan terakhir pasti membuat berita. Nah nanti setelah topik ini selesai kita akan ujian harian. Nanti Miss akan tentukan pilihan berganda kah, isian kah, atau lain sebagainya. Jadi persiapkan diri kalian. Paham? Paham? Itu kesepakatan kita bersama. Ada yang mau memberi masukan atau mungkin protes, Miss jangan inilah atau apa, silahkan. Miss tidak akan melarang. Miss juga, Miss senang gitu loh ya, kalau kamu berani mengkritik atau memberi masukan. Miss tidak orang yang anti kritik. Silakan kamu kalau mau kritik silakan. Contohnya ada yang perlu kamu pertimbangkan. Miss contohnya, yang terakhir maaf, Miss tambah lagi satu lagi, wajib. Ini huruf kapital artinya ini tidak bisa diganggu gugat. Wajib
menghidupkan atau on-kan kamera selama pembelajaran berlangsung. Oke? Ini wajib. Makanya Miss buat kapital semua seperti itu. Ini wajib dan tidak boleh diganggu-gugat. Nah, jadi pertanyaannya mungkin ada yang bertanya, Miss kalau dalam situasi memang kita tidak bisa open kamera karena contoh tadi ada anak-anak sinyalnya. Ini silakan yang tidak bisa open kamera karena memang nggak bisa, tapi jangan ada dusta di antara kita. Contohnya nggak bisa atau ada beberapa anak bisa sih open kamera tapi suaranya tidak jelas gitu kan. Miss bisa kasih dispensasi dengan cara semua anak-anak ini Zoom pakai komputer, pakai laptop. Ada yang pakai HP? Saya pakai HP, Miss. Oke. Jadi wajibkan on kamera. Kalau yang pakai laptop kan pasti ada HP-nya ya. Anak-anak semua punya HP? Ada di sini yang tidak memiliki handphone? Ada? Ishak nggak punya HP, Ishak? Atau tadi pakai ini? Pakai HP ya Ishak ya? Oke. Nah, kalau dia pakai HP, kamu bisa screenshot layarmu. Lalu kirim fotonya, foto bertanda kamu nggak bisa on kamera ke Miss Tiwo. Oke? Silakan semua anak-anak simpan nomor Miss Tiwo. Oke? Hanya bisa terima lewat WA. Oke? Jadi nanti contohnya mengapa kamu nggak bisa, kalau yang pakai laptop kan bisa difotokan lewat HP-nya kan. Tapi kalau yang dia Zoom-nya pakai handphone, silakan pakai screenshotan, HP-nya, screenshot HP-nya lalu kirim ke nomor ini. Anak-anak, format cara komunikasi. Cara komunikasi ke Miss. Ini khusus untuk Miss. Apakah Miss gila kehormatan? Tidak. Supaya kamu belajar. Kamu nanti masuk ke dunia pendidikan, contohnya khusus untuk kuliah, kamu akan diperhadapkan dengan cara berkomunikasi yang baik. Kalau tidak nanti dosen atau guru-guru dosen biasanya mereka nggak mau balas. Ini Miss hanya membiasakan anak-anak semuanya untuk berkomunikasi yang baik. Sampaikan namamu, salam dulu, salam. Lalu paham ya salam ya? Selamat pagi atau selamat siang atau shalom dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Oke? Lalu perkenalkan nama dan kelas. Namamu siapa? Contohnya nama saya Ardi, contohnya kelas 7A. Bukan 8C, contohnya gitu. Setelah itu kamu sampaikan kata ini. Maaf, saya mengganggu. Aktivitas Miss atau Mister, contohnya ya. Ini juga bisa kalian gunakan untuk
menghubungi Mister dan Miss yang lain. Nah, setelah itu sampaikan tujuanmu. Tujuanmu ngapain? Saya mau mengirimkan foto, berikut foto hasil kerjaan saya atau apa gitu. Tujuanmu ngapain kamu WA Miss atau Misternya itu? Oke, setelah itu sampaikan salam terima kasih. Oke? Sudah? Sudah paham? Paham, Miss. Oke, jadi untuk besok-besok tidak ada yang salah lagi ya. Oke? Itu mengenai formatnya. Oke, ini kesepakatan ini silahkan dipahami, diterapkan. Jangan cuman hanya hari ini doang pas Miss sampaikan. Silakan diterapkan. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Semua jelas? Semua jelas? Ada yang keberatan? Ada yang keberatan? Ada? Aman? Bagaimana setelah sejauh yang Miss sampaikan tadi makin pusing? Atau mual? Atau bagaimana? Aman? Aman ya? Ada yang memberatkan kalian? Miss, itu peraturannya terlalu berat ya Miss gitu. Ada? Tidak ya. Kalau ujian tengah semester, ujian semester itu nanti kan ini ya. Ada terjadwal ya. Tadi yang Miss atur cuman ujian harian sama tugas-tugas. Oke? Kok semua mukanya tegang sekali. Udah mulai terpikirkan ya tugas-tugas yang akan menghadang gitu ya. Sudah mulai ya? Nah, Jessie ini serius sekali nih. Itu mengenai peraturan kesepakatan. Oke, Miss akan sambil kalian juga pengenalan, Miss juga agak sedikit lupa, apalagi anak-anak yang bermasalah dengan Miss, tugas dan lain sebagainya. Semoga di kelas ini tidak ada ya yang bermasalah dengan Miss. Semoga. Sepertinya sih sejauh ini, sejauh saya melihat muka-muka kalian, muka-muka yang aman. Gak bermasalah. Oke, Miss panggilkan namanya, silakan kalau hadir ada di Zoom ini, katakan hadir. Oke, tanggal 19, Alicia. Hadir, Miss. Oke. Jeremy. Hadir. Oke. Eliza. Hadir, Miss. Aaron. Hadir, Miss. Aaron. Dulu kelas apa, Aaron? Saya kelas 7, Miss. Oke. Yang merasa harus bertobat ya. Ishak. Hadir, Miss. Jessie. Hadir, Miss. Jonathan. Aman, Jo? Joshua. Oke. Kamu ngapain coba di hutan rindang, Jonathan? Itu pun cuman kepalamu doang yang nampak. Oke. Joshua. Nah, ini dia. Joshua ada? Ada Joshua? Nggak Nggak ada, ada. Miss.
Kathleen? Kathleen? Ada? Di mana dia? Oke. Karen? Karen, oke. Lingga? Hadir, Miss. Pangestu? Oh, di sini ya kawalannya itu ya. Pangestu? Ada Pangestu? Tidak ada ya. Oh, ini dia. Satwika? Hadir, Miss. Oh, Satwika, Eliza. Siapa lagi? Oh, Yovani. Oke ya. Rafaela. Hadir, Miss. Kelas A dulu ya. Iya. Salomita. Salomita. Hadir, Miss. Mana kamu? Dulu kelas apa dulu? Salomita? 7B. Oh, 7B berarti kawanannya ini ya. LIJ ya. Stefani ini juga sepertinya. Hadir, Miss. Tiffany. Oh, ini Stefani, Tiffany. Hadir, Miss. Nah, di mana kamu, Nak? Kameramu bermasalah sampai hari ini? Iya. Iya. Silakan diperbaiki ya. Vilov. Oke. Oh, ini anak baru ada. Widya. Sakit, Miss. Sakit? Ini anak baru. Iya. Widya. Wah. Iya, Miss. Iya ya. Baru pindahan kali ya? Iya. Yovani Olivia. Hadir, Miss. Oke. Rupanya ada di sini. Silakan ya teman-teman kalian ada di sini yang sebenarnya bukan yang bodoh. Hanya mereka malas. Oke ya. Jadi minta tolong di sini lumayan anak-anak yang rajin termasuk laki-laki Jonathan, Aaron, siapa lagi Jeremy. Temannya diarahkan ini ada 2 laki-laki sepertinya nih, Pangestu dan Joshua. Ini anak-anak yang bermasalah dengan Miss ini. Silakan dibantu ya. Yakinlah kalau kalian membantu kalian nggak akan rugi. Pasti lebih berlimpah kamu lagi dibandingkan orang yang kamu bantu. Oke, jadi silakan kayak teman-temannya di chat personal, diarahkan. Di sini ada pemilihan ketua. Sudah ada ketuanya? Sudah, Bu. Saya, Miss. Ngapain kamu lagi? Oke. Nggak tahu, Miss. Oke, ketuanya Eliza, berarti kamu punya beban sedikit bertambah, Eliza. Ada cuman ketua doang dipilih kemarin? Ada wakilnya Lingga. Nomor HP-nya Eliza bisa apa? Dan Lingga coba nomor WA-nya dikirim ke Miss supaya koordinasinya lewat ya di chat personal saja, nanti ada yang nulis, apalagi Jonathan nanti ditulisnya nomor Lingga, ya kan Jo? Oh ada di WA ya Jo? Ya Jo? Jonathan? Gimana Jo? Siapa yang paling cantik di kelas ini Jo? Semuanya. Semuanya? Gimana Jo? Jo, siapa paling cantik di kelas ini?
semuanya, Miss. Gimana nih yang laki-laki kalian dibilang cantik nih sama Jo? Eliza. Gimana? Mau kalian laki-laki? Dibilang cantik sama Jo? Enggak. Gimana itu Jo? Kamu bilang cantik semua satu kelas. Gimana sih? Maksudnya yang cewek cantik semua, Miss. Oh, semuanya cantik ya? Tadi kamu nggak bilang cewek doang loh ya Jo. Tak kirain kamu lihat Eliza tadi cantik loh. Oke, jangan terlalu tegang sekali loh anak-anak semuanya. Dibawa santai, belajar itu santai. Oke, nah harusnya kita masuk lagi hari apa ya? Hari apa lagi? Siapa lihat jadwal? Hari apa lagi kita masuk? Hari Jumat. Hari Jumat kita tidak bisa ini, ada kegiatan kita. Jadi kita tidak bertemu di hari Jumat, paling bertemu di hari Senin kembali. Hari Jumat itu ada Hari Anak Nasional. Tidak libur sih, cuman tidak pembelajaran bahasa Indonesia. Lebih menantang dari bahasa Indonesia, lebih asik lagi. Oke? Jadi minggu depan kita akan belajar tentang berita seputar Indonesia. Anak-anak, Miss sudah kirimkan ke LMS. Untuk sementara kita pakai buku yang Miss PDF-kan. Jadi ada di sana modul dan juga ada buku dinas. Buku dinas yang berbentuk PDF. Oke? Itu silakan di-download, disimpan di komputer, laptop atau apa. Silakan. Nanti kita pakai buku itu untuk pembelajaran kita. Oke? Oke ya, itu buku elektronik. Jadi silakan itu selama pembelajaran bahasa Indonesia kita akan pakai itu sampai anak-anak semuanya dapat buku dinas. Ini belum dapat ya? Atau ada yang sudah beli? Semuanya tidak memiliki ya. Jadi silakan di-download bukunya. Itu ada 2. Semoga kalian hari ini bisa ambil dan buka di LMS kalian masing-masing. Jadi pada pertemuan hari Senin kita akan belajar tentang berita. Judulnya itu adalah berita seputar Indonesia. Nah, kita nanti akan bahas tentang berita, unsur-unsur berita apa saja. Sudah pernah belajar tentang berita sebelumnya? Sudah? Ayo aktif dong, gimana anak-anak ini semua? Kok diam? Cuman jawab yang kamu masih pengalaman loh anak-anak semuanya. Nggak benar, nggak salah. Ini seputar pengalamanmu. Chat ke ini juga nggak apa-apa. Asalkan kamu aktif. Ini masih seputar Miss bertanya pengalaman. Mengapa kamu pengalaman saja kamu langsung gak ada yang nyaut. Gimana yang Miss tanya adalah pengetahuan. Aku tahu kalian semua sebenarnya bukan anak-anak yang... Aku Miss paham, kalian itu anak yang cerdas semua. Tapi jangan malu untuk menanggapi, oke? Jangan takut. Ada nggak di Tunas Daud ini yang menyalahkan kalian saat kalian berpendapat? Ada? Jadi mengapa kalian takut berpendapat? Nah, dimulai dari hal-hal yang kecil anak-anak semuanya. Kalau pada situasi dalam lingkup seperti ini, maksudnya di sekolah, satu kelas, teman-temanmu pun bisa dikatakan ilmu kalian juga nggak jauh-jauh beda. Tapi kamu sudah nggak berani berpendapat.
nanti akan kebawa-bawa sampai kalian kuliah, sampai kalian kerja, akan terbawa-bawa. Kalian menjadi pribadi yang tidak mau menanggapi, tidak memberi masukan, tapi dalam diri kalian sebenarnya ada peluang itu. Oke? Miss udah berapa ya? Bisa dibilang 1 semester masih yang bergabung dengan Tunas Daud. Miss sudah lihat anak-anak yang punya keahlian itu sebenarnya kalian punya semuanya. Miss sudah lihat foto-foto kegiatan kalian. Oh, Miss langsung sadar, oh anak ini sebenarnya cerdas gitu. Tapi kenapa saat ditanya, minta responnya, kok diam? Ada apa gitu. Jadi dibiasakan menanggapi, memberi masukan, dan lain sebagainya. Oke ya? Jangan terlalu tegang sekali, Miss enggak yang memaksa kalian harus bicara harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Miss enggak minta kalian penggunaan penggunaan kalimat harus berpedoman pada ejaan bahasa Indonesia. Enggak. Silakan dibawa sesantai mungkin, tapi jangan menggunakan bahasa daerah di sini. Miss nanti bingung. Silakan bahasa Indonesianya enggak apa-apa kalau bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa gaul. Tidak apa-apa, bebas. Oke? Paham ya? Nah, kita akan belajar tentang berita. Nah, siapa yang sudah pernah melihat berita? Semuanya kasih reaction dulu. Miss mau lihat. Pernah, oke. Kasih reaction kalau nggak mau ini. Oke. Stefani nggak pernah lihat berita? Jeremy, Alicia, Tiffany, Ishak, Yovani? Belum, Miss. Belum pernah melihat berita, Ishak? Pernah, tapi cuma sedikit-sedikit. Oke. Siapa yang di sini pernah melihat berita dan membacanya? Jadi tadi bisa dibilang katakan ini 100% anak-anak sudah pernah melihat berita. Melihat. Siapa yang sudah sampai membaca ke tahap membaca beritanya? Oh, Eliza. Yang lainnya ini anti berita ya? Oke. Berita itu nggak harus yang dari televisi ya. Nggak harus yang dari koran. Sekarang zamannya udah zaman canggih. Kamu nonton di YouTube juga sudah banyak berita. Atau kalau sekarang ya kok handphone kita itu sangat canggih ya anak-anak ya. Terkadang dia muncul di berita muncul di apa ya kayak notif berita lalu kita sekilas membacanya. Oke, nanti seiring dengan pembelajaran kita nanti akan sampai pada pembuatan berita. Oke, jadi persiapkan diri anak-anak semuanya untuk belajar mengenai berita. Oke, waktu kita sudah mulai habis. Oke, sejauh itu untuk pembelajaran pertemuan pertama ini, bagaimana? Cukup menegangkan? Enggak, rileks kok, ya. Santai ya. Oke. Baik, Miss Kira cukup untuk pertemuan pertama ini. Cuman satu gini. Tadi orang yang suka bahasa Indonesia masih 2 orang. Tantangan Miss ini besar sebenarnya. Sampai pada akhir pembelajaran kita untuk semester depan, kalau nggak bertambah orang yang menyukai bahasa Indonesia, berarti Miss gagal mengajar kalian. Oke? Jadi anak-anak silakan belajar terus, jangan menyerah, apalagi tidak mau. Jangan langsung bentengi dirimu nggak bisa. Saat kamu bilang aku bisa, pasti akan bisa. Oke? Walaupun mungkin situasinya tidak ini seperti seolah-olah tidak mendukung. Tapi mesti yakin saat kamu bilang motivasi dalam dirimu aku bisa, maka kamu akan bisa. Oke? Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ambil hikmatnya. Oke? Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.